Cika, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya presenting layar dulu sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu layarnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan untuk satu materi dari saya, yaitu Google Docs pada malam hari ini, atau Google Dokumen ya, yang internet ya, yang situsnya menggunakan bahasa Indonesia itu tulisannya dokumen. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris tulisannya adalah Docs, DOCS. Oke, sambil tunggu sebentar. Oke, sekarang materi kita tentang Google Docs. Jadi saya langsung buka saja slide-nya ya. Jadi apa-apa yang akan kita pelajari nanti langsung kita praktekkan. Yang pertama adalah menyisipkan foto atau gambar. Kemudian kita akan belajar bagaimana memasukkan situs, memberikan catatan kaki dan lain-lain. Kemudian kita ya ini catatan kaki. Kemudian kita akan mendownload bentuk Google Dokumen itu dalam bentuk apa saja bisa, dan bagaimana cara berbagi link ya Bapak Ibu. Jadi ini saya keluarkan saja tadi. Oke, kita akan buka tab baru Bapak Ibu, kita akan buka jendela baru. Nah Bapak Ibu, di sini ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi mengetik tulisan Google Dokumen atau Google Docs. Bapak Ibu tinggal lihat di ujung sini ada titik 9 ya Bapak Ibu, tinggal diklik. Di sini semua fitur dari Google akan terlihat. Kita akan belajar tentang yang dokumen atau Google Docs, jadi kita pilih yang ini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu biasa gunakan di laptop atau Android Bapak Ibu, ini seperti Microsoft Word ya. Tapi apa sih kelebihan dan perbedaannya di Microsoft Word? Nah, nanti kita akan kupas di sini ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita belajar tentang fitur-fitur yang tadi kita lihat di dalam slide tadi Bapak Ibu, saya akan menunjukkan salah satu keunggulan atau keunikan menggunakan Google Docs ini, yakni adalah voice typing. Apa sih voice typing itu? Atau edit ya sebenarnya, atau dikte seperti itu. Jadi ini adalah favoritnya kaum rebahan, saya juga terutama. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan membuat laporan atau membuat cerita atau membuat apapun itu kan biasanya harus ngetik manual ya pakai tangan ya Bapak Ibu. Tapi di sini ditawarkan kita diberikan solusi mengetik dengan suara. Jadi kita berbicara saja, kursornya akan jalan sendiri sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita buka Google Dokumen itu, jangan lupa ya Bapak Ibu, selalu saya ingatkan ketika membuka pekerjaan baru, baik di slide, spreadsheet, ataupun di dokumen, jangan lupa memberikan judul Bapak Ibu, karena nanti kalau kan ini tersimpan otomatis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari di Google Drive, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Betty, Bapak Ibu sudah tahu kata kuncinya. Misalkan saya akan buat coba Docs Oku. Nah, kita karena belajar di Oku, kita coba pakai ini. Kemudian caranya menggunakan voice typing tadi yang ngetik menggunakan suara adalah seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada alat, ada pilihan alat atau menu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu biasanya ada tulisan tools, T-O-O-L-S. Kalau di sini kita menggunakan alat, kita klik alat ini, kemudian akan muncul terjemahkan dokumen. Atau nanti bahasa Inggrisnya tulisannya translate dokumen. Jadi nanti kita akan klik ini Bapak Ibu. Jadi dia akan diarahkan seperti ini. Apakah namanya mau sama ataupun beda, itu terserah Bapak Ibu. Boleh salinan, boleh langsung dihapus atau disamakan dengan file sebelumnya. Kemudian di sini ada segitiga ke bawah, Bapak Ibu tinggal dipilih. Kita disuruh milih bahasa nih. Karena kita mau pakai laporan yang menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih yang bahasa Indonesia. Tapi kalau kita misalkan guru bahasa Inggris, kita mau laporan menggunakan bahasa Inggris, kita boleh menggunakan bahasa Inggris. Atau ada yang mau menggunakan bahasa Jerman, itu ada juga. Yang penting kosakata dan pronunciation kita itu sesuai dan benar. Contohnya saya pilih yang Indonesia. Kemudian saya klik terjemahkan atau translate, dia akan muncul ke tab baru seperti ini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu nanti kalau yang misalkan praktek menggunakan ada yang pakai HP, Google Meet yang menggunakan HP, terus Bapak Ibu
saya sarankan ya Bapak Ibu kalau punya laptop ketika kita Google Meeting seperti ini buka dua. Jadi ketika kami menjelaskan Bapak Ibu bisa langsung praktek gitu kan. Oh setelah ini begini. Jadi learning by doing. Jadi belajar sambil praktek itu akan lebih cepat masuknya Bapak Ibu daripada hanya baru menonton nanti terakhir Bapak Ibu mengerjakan tugas seperti itu. Nah, ini ya tampilannya kok sama seperti yang ini yang tadi udah disalin kok sama. Kita lihat perbedaannya. Di sini ada alat ya, atau tools Bapak Ibu. Di sini di bawah terjemahkan dokumen ada gambar mikrofon ya Bapak Ibu, tulisannya dikte ya. Atau bahasa Inggrisnya itu nanti voice typing. Kita klik ini, nanti setelah kita klik di ujung sini akan muncul gambar mikrofonnya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, seperti ini. Klik untuk bicara. Jadi ketika Bapak Ibu mengkliknya, dia akan otomatis berwarna merah dan apapun suara kita yang muncul itu akan ditulis di situ. Dan ketika akan enter, itu kita tinggal bilang baris baru. Ya, kita coba ya Bapak Ibu, saya praktekkan. Selamat malam Bapak Ibu. Sekarang kita sedang pelatihan pengimbasan di Oku. Baris baru. Langsung enter ya Bapak Ibu. Nah, nih, saya bilang seperti ini, dia otomatis ngetik sendiri. Sedangkan kalau kita ngomong, kecepatan kita ngomong sama kita ngetik itu jauh sekali. Kalau saya udah ngomong sebanyak ini, kosakatanya keluarnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ngetik, mungkin belum sampai ke situ kursornya. Tuh, betul ya Bapak Ibu bisa lihat ya, tulisan yang terketik secara otomatis tanpa ini tangan saya tidak mengetik sama sekali, saya hanya berbicara dan kursor otomatis mengetiknya. Terus bagaimana mau kasih titik atau koma? Itu saya bilang titik, dia langsung titik. Ada beberapa tanda baca yang ketika kita bicara dia langsung muncul seperti itu. Ada yang juga yang tidak. Terus kalau kita salah nih, kalau kita mau hapus gimana? Ya kalau hapus manual, Bapak Ibu. Tidak bisa kita bilang hapus. Otomatis akan terus keluar hapus seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara ketika kita bicara. Jadi ketika ada yang salah, kita langsung stop. Oh, kita hapus dulu. Atau kita bicara dulu semuanya materi yang akan kita tulis. Nanti kita tinggal tinjau kembali, kita kasih mana yang harus pakai titik, mana yang harus pakai koma, tanda tanya, dan lain-lain. Nah, muncul nih ada koma, ada tanda tanyanya juga. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya stop ya. Wow, ternyata kosakata saya banyak sekali dari nggak nyampe 5 menit dari sini sampai sini. Kalau saya ngetik belum tentu sampai sini dari tadi saya ngomong itu Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya kita dikte, kita dengar siswanya kita dikte, siswa suruh nulis apa suruh ngetik belum tentu sampai segini, apalagi cuma dapat 1 atau 2 kalimat. Nah, ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Google Workspace for Education melalui voice typing, Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngetik tanpa harus menggunakan jari-jari kita tinggal bicara saja, seperti itu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, contohnya Bapak Ibu. Terus di sini Bapak Ibu, saya mau tanya deh Bapak Ibu lihat tidak gambar save atau tulisan simpan? Tidak ada kan ya Bapak Ibu ya? Nah, kenapa? Karena ini otomatis tersimpan. Jadi sepersekian detik Bapak Ibu mengedit file, ini akan tersimpan otomatis di Google Drive. Nah, itulah tadi makanya kita harus gunakan judul yang tepat. Jadi ketika kita mencari di Google Drive, kita tahu kata kuncinya apa yang barusan kita buat seperti itu. Oke, ini yang voice typing ya Bapak Ibu. Nanti yang ketinggalan tentang voice typing atau mau coba ulang lagi bisa lihat recordingnya karena ini kan dari record ya. Kemudian kita akan belajar cara menyisipkan gambar Bapak Ibu. Menyisipkan gambar itu Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada pilihan sisipkan gambar ya Bapak Ibu ya. Oke, ada sisipkan gambar di sini Bapak Ibu. Jadi di sini ini ada pilihan sisipkan. Kemudian ada pilihan kita mau nyisipkan apa, gambar, tabel, diagram, catatan kaki, dan lain-lain. Misalkan saya mau menyisipkan gambar ya, saya mau sisipkan gambar, saya upload dari apa namanya, dari perangkat saya, atau dari Drive juga bisa Bapak Ibu. Jadi itu nanti ada pilihan ya, kita akan diarahkan kemana. Nah, misalkan saya mau upload yang gambar, sebentar. Saya mau upload gambar rumah belajar deh yang ini. Saya pilih gambarnya, kemudian saya open Bapak Ibu, dia akan otomatis muncul seperti ini ya, di gambarnya Bapak Ibu.
Nah, ini cara menyisipkan gambar. Kemudian, di sini kita diberikan fitur ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada seperti bintang di ujung bawah sini Bapak Ibu, kursor saya ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik ada tulisan pelajari. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk ke materi atau website atau mau cari teori-teori tentang pendidikan, Bapak Ibu kan biasanya buka tab baru, buka Google, terus ketik dulu kan. Kalau ini enggak, kita tinggal buka di tab Google Docs ini, kita bisa cari langsung di sini. Misalkan kita mau cari hukum Newton, misalkan nih Bapak Ibu. Saya klik di sini. Dia otomatis keluar di sini bunyi hukum Newton di sini. Ada banyak sekali. Jadi kita bisa klik di sini ya Bapak Ibu ya. Kita bisa copy paste di sini. Mau cari gambar itu juga sama. Jadi bentuknya di sini Bapak Ibu sama seperti ketika kita membuka tab baru. Tanpa harus buang-buang waktu harus buka tab baru, kita bisa cari di sini. Jadi hemat berapa tahun nih kita cari ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini bagaimana cara menyisipkan catatan kaki? Catatan kaki dengan footer itu lain ya, footnote dengan footer itu lain Bapak Ibu. Kalau catatan kaki itu bisa kita ambil dari sini langsung petikannya Bapak Ibu. Nah, saya akan masukkan, kemudian saya akan masukkan ini, kemudian saya akan copy paste ininya, apa namanya alamatnya Bapak Ibu. Sorry, saya akan copy paste alamatnya ataupun nanti bisa langsung sebenarnya apa namanya misalkan seperti ini nanti ada tulisan di apa namanya dikutip dari apa gitu Bapak Ibu, misalkan saya buat seperti ini, nah seperti itu dia akan muncul sendiri catatan kakinya secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu untuk catatan kaki menyisipkan gambar. Kemudian saya nih mau kolaborasi. Saya mau kolaborasi dengan teman-teman saya atau rekan-rekan saya atau siswa-siswa saya. Bagaimana maksudnya kolaborasi itu? Ya, kolaborasi itu adalah berbagi link, berbagi dokumen ini ke semua orang. Sama seperti kita berbagi file di Google Drive. Caranya adalah, ini ada bagikan Bapak Ibu atau share di ujung sini yang gambar biru ya Bapak Ibu, di samping foto kita. Kita klik, kemudian saya akan share ini nanti ke chat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba dan bisa langsung masuk ke dokumen saya. Saya akan ambil linknya saja. Kalau memasukkan email boleh. Misalkan saya mau berbagi dengan Bu Betty, dengan Pak Henry, dengan Bu Nufis atau Pak Steven itu bisa langsung pakai emailnya. Itu kalau mau yang berbatas orangnya. Tapi kalau kita mau langsung banyak Bapak Ibu, kita bisa salin link. Tapi diubah dulu. Diubah dulu ininya apa namanya? Diubah dulu settingannya menjadi siapa saja yang memiliki link itu bisa pilih di sini mau mengakses itu lihat saja, memberi komentar atau editor. Saya pengen semuanya bisa jadi editor atau mengedit karena kita akan kolaborasi. Jadi yang misalkan salin link selesai, saya coba ya masukkan ini ke chat ya Bapak Ibu. Jadi nih Bapak Ibu yang misalkan pelajarannya menggunakan. Nah, Bapak Ibu, ini saya barusan memasukkan ke chat ya, ke chat kita di Google Meet. Coba Bapak Ibu cek semuanya Google di chatnya. Bapak Ibu coba klik dokumen yang barusan saya bagi, kemudian Bapak Ibu bisa edit tidak? Saya akan tanyakan. Apa kabar semua? Nah, coba saya sambil tunggu. Ini nanti kelihatan di sini siapa yang masuk. Ayo Bapak Ibu, kita sambil praktek. Coba Bapak Ibu masuk dulu ke alamat email yang tadi saya bagi Bapak Ibu. Nah, ini udah beberapa dia masuk ya, kelihatan nih. Anonim tapi ya. Jadi dia nanti ada gambar-gambar avatar seperti ini. Coba yang sudah masuk jawab pertanyaan yang ada di sini. Bisa tidak mengetikkan apa kabar, jawab saja baik atau apa itu. Boleh? Silakan. Kita sambil lihat nih Bapak Ibu. Kita kan saya share layarnya Bapak Ibu. Bisa lihat siapa yang menulis. Tuh ada yang nulis. Baik katanya. Saya bisa lihat ternyata siapa yang nulis ini, kelihatan ini ada si A, si B. Jadi nanti nama kenapa masuknya karena menggunakan emailnya belum terdaftar dengan saya. Kalau sudah pasti namanya akan jelas. Misalkan si Bu Betty atau Bu Cika seperti itu ya. Assalamualaikum Bu. Tuh, ada yang jawab baik Bu. Tuh.
Jadi ini seperti kolaborasi ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Di sini seperti secara tidak langsung ini seperti chatting massal seperti itu. Sama seperti chatting. Jadi kita buat satu topik, nanti anak-anak atau rekan kerja kita akan menjawab sesuai pertanyaan kita Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu kolaborasi yang diberikan melalui Google Docs. Kalau yang pakai biasanya sudah ada di dalam laptop kita, biasanya tidak bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada yang ngetik tulisan baiknya di atas gambar nih. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, coba stop dulu mencobanya. Kemudian saya, karena sudah seperti ini, saya mau kok banyak banget tulisannya, jadi saya nggak enak lihatnya nih. Misalkan saya mau coba masuk lagi ke bentuk awal, saya tinggal buka history versi. Lihat history versi. Jadi lihat historinya, Bapak Ibu, nanti akan muncul historinya. Semua pengguna anonim masuk nih, ada Bu Aprilia Astarina sudah masuk juga. Saya mau saya mau pulihkan ke yang ini yang jam 20.57 ini, saya mau pulihkan ke sini Bapak Ibu. Kosong. Saya mau pulihkan ketika saya yang buat Intan Widora. Sudah sampai sini. Kosong. Apa namanya? Hanya tampilkan versi yang diberi nama. Oke, ini. Ya, jadi saya mau buat seperti ini versinya. Oke, ini akan kembali lagi seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini versi-versinya sebelum jam berapa mau dilihat. Siapa yang ngedit itu kelihatan. Oh, si yang ngapus jawaban si siapa namanya? Si Bu Betty, Bu April ini misalkan. Atau oh ini Bu April ini nambahin jawabannya Bu Cika. Nah, itu kelihatan semua di sini. Ini contoh saja ya Bu April ya. Ini kebetulan teman saya ini di Opus dulu ini. Oke, ini kurang lebihnya seperti itu ya untuk apa namanya? Untuk Google Docs. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu bisa praktek di sini ya, bebas silakan karena ini gratis, fiturnya ada semua di perangkat dan di Android Bapak Ibu. Dan bisa di-download aplikasinya di Android Bapak Ibu ya untuk semua fitur Google Docs. Untuk semua fitur Google Workspace for Education. Nah, itu saja kurang lebih materi tentang Google Docs. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Dan saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Ibu Moderator. Terima kasih.